Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam ini kita dapat bertemu kembali di dalam satu topik, yaitu kerajaan damai 1000 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang seringkali dikemukakan oleh beberapa orang terhadap saya, kepada saya, mengenai dengan topik ini, kerajaan damai 1000 tahun. Pertanyaan-pertanyaan berikut adalah seringkali ditanyakan oleh mereka, yaitu bila kerajaan damai 1000 tahun itu akan bermula ataupun akan terjadi. Yang kedua, kita yang diangkat bagaimana akhirnya? Yang ketiga, bumi ini apa keadaannya setelah perang dan kebinasaan antikristus? Yang keempat, apakah masih ada kerajaan yang ada sekarang? Yang kelima, yang terakhir, siapa yang akan menjadi pemerintah untuk kerajaan 1000 tahun? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 5 pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh orang-orang tertentu mengenai dengan kerajaan 1000 tahun. Nah, malam ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya coba berikan penjelasan, penerangan sesuai dengan konteks Alkitab, karena kita tidak dapat berbicara, menyampaikan sesuatu kebenaran tanpa kita merujuk kepada konteks Alkitab. Nah, sebab itu malam hari ini saudaraku, ya sementara saya paparkan slide, ya kalau ada Bible kamu, ya boleh rujuk sama-sama, karena malam ini saya bukan khotbah tetapi sedikit pengajaran, ya. Sedikit pengajaran mengenai dengan kerajaan damai 1000 tahun. Kenapa saya katakan sedikit? Karena masa kita terhadap untuk pelajaran secara lengkap kerajaan damai 1000 tahun, kita memerlukan satu seminar, yaitu 1 hingga 2 atau mungkin 3 hari. Jadi saudara, malam ini kita akan coba kupas secara ringkas dan padat. Haleluya. 5 persoalan yang perlu kita bahas malam hari ini. Kerajaan damai 1000 tahun akan bermula waktu orang-orang yang sudah diangkat dari bumi ke surga, dan di surga mereka selama 7 tahun. Minta tolong co-host elat orang-orang yang mau masuk, ya. Ada 3 orang sudah menunggu. Haleluya. Waktu kita diangkat di surga, kita berada di surga selama 7 tahun, ya. Dan selepas 7 tahun itu Yesus akan turun dari surga dan datang di bumi bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Sebagaimana yang saya kongsikan minggu lalu, di mana di dalam kitab Zakaria kata bahwa Yesus datang bersama dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, beribu-ribu orang kudusnya, dan datang di bumi bukan lagi mengangkat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah untuk mengangkat gereja kembali ke surga, karena Anda dan saya berasal dari surga. Tetapi kedatangan Tuhan
selepas 7 tahun itu, saudaraku, adalah untuk menghukum bumi dan segala isinya. Kedatangan Tuhan selepas 7 tahun itu, saudaraku, adalah untuk membersihkan bumi daripada semua kokotoran-kokotoran yang ditimbulkan oleh Antikris yang memerintah dunia dalam zaman kesusahan besar. Nah, mari kita lihat di dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut itu dan memeteraikannya ke atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerajaan damai 1000 tahun itu bermula waktu Yesus turun dari surga bersama dengan Anda dan saya yang sudah masuk di dalam pengangkatan, ya, untuk membersihkan bumi pada masa itu. Nah, dikatakan di dalam Wahyu 20 ayat 1, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Yohanes, waktu dia berada di Pulau Patmos, dibuang negeri karena dia bersaksi tentang Yesus, dibuang negeri oleh kerajaan Romawi pada masa itu. Dia mengalami satu pertemuan dengan Yesus, ya, sehingga dia melihat suatu perkara yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa. Dia melihat, ya, Tuhan Yesus datang di bumi bersama dengan beribu-ribu orang kudusnya, sama seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Dan Yohanes ini melihat bahwa seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Nah, dan suatu rantai besar di tangannya. Malaikat itu menangkap si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Di dalam kerajaan damai 1000 tahun, di dalam kesusahan besar, ya, dikatakan bahwa si pendurhaka, oleh kitab Matius, oleh kitab Lukas dan Markus, bahwa si pendurhaka itu akan datang. Pendurhaka itu adalah Antikristus. Dan pendurhaka itu juga adalah setan. Pendurhaka itu juga digelar sebagai naga atau si ular tua. Pendurhaka juga adalah iblis, dan dia pakai wujud seorang manusia yang mempunyai pengaruh yang luar biasa pada masa itu. Dan ini saya sudah kongsikan minggu yang lalu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam zaman kesusahan besar, Antikristus menguasai seluruh dunia. Tidak ada lagi kerajaan-kerajaan yang ada sekarang. Ya, tidak ada lagi kerajaan yang ada sekarang di seluruh dunia. Hanya satu kerajaan, satu pemerintah, satu mata uang, satu agama. Jadi, semua sistem kerajaan Antikris, waktu Yesus datang, waktu malaikat Tuhan itu turun dan menangkap si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, maka semua sistem kerajaan Antikris itu dibersihkan.
dibersihkan, dimusnahkan, sehingga tidak ada lagi sisa-sisanya. Tidak ada lagi sisa sistem 666. Tidak ada lagi sisa sistem pemerintahan, sistem ekonomi dunia yang dilambangkan oleh 666. Selepas si malaikat yang dari surga itu menangkap dan mengikatnya, lalu yang melemparkannya ke dalam jurang maut, memeteraikannya ke atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Nah, selepas Antikris itu ditangkap, dirantai, dan dipenjarakan di dalam jurang maut, maka bermulalah suatu periode waktu untuk kerajaan damai 1000 tahun. Haleluya. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kerajaan damai 1000 tahun itu dimulai selepas berakhirnya kesusahan besar, berakhirnya kekuasaan Antikris di muka bumi. Mari kita lihat saudaraku, kerajaan damai 1000 tahun. Bagaimana ciri-cirinya? Apa yang akan terjadi ketika kerajaan damai 1000 tahun itu bermula di muka bumi? Menurut Yesaya 65 ayat 17 dan 25, Wahyu 21 ayat 1, 2 Petrus 3 ayat 13, saya minta tolong Evangelis Megret membacakan Wahyu 21 ayat 1. Evangelis Megret. Wahyu 21 ayat 1 yang berbunyi, lalu saya melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit pertama dan bumi pertama pun hilang, serta laut lenyap. Sekian. Baik, terima kasih. Nah, kalau dikatakan di dalam terjemahan yang lain, ya, saya akan bacakan dalam terjemahan yang lain. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Kemudian di dalam Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Semua sistem pemerintahan Antikris dalam masa kesusahan besar akan lenyap bersama-sama dengan bumi yang lama dan langit yang lama. Tidak akan diingat-ingat lagi, kata Nabi Yesaya. Tidak akan ada orang yang mengingat-ingat lagi, ya. Tidak akan ada lagi timbul dalam hati oleh siapapun orang-orang yang ada di dalam kerajaan damai 1000 tahun mengenai dengan sistem pemerintahan Antikris. Diciptakan langit dan bumi yang baru. Haleluya. Maksudnya saudaraku, rupa-rupanya menurut Alkitab ini, bumi yang kita diami hari ini, langit yang ada hari ini akan berlalu. Tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya. Kemudian dalam ayat yang kedua, saudara, dalam Wahyu 21 ayat 1. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga. Dan Allah yang berhias sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, ketika kerajaan damai 1000 tahun itu, saudaraku, Allah menciptakan bumi yang baru dan langit yang baru.
Karena bumi yang lama itu sudah berlalu. Langit yang lama itu sudah berlalu, sudah tidak ada lagi. Karena semua sistem pemerintahan antikris itu harus dimusnahkan. Lalu saudaraku, selepas Allah menciptakan, Tuhan menciptakan bumi yang baru dan langit yang baru, maka Yerusalem surgawi itu turun. Artinya saudara, Yerusalem surgawi itu turun, di sana akan terjadi satu pemerintahan mutlak yang diperintah oleh Yesus Kristus sendiri. Oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yesus sendiri yang menjadi pemerintah, ketika Yesus sendiri yang menjadi penguasa seluruh dunia pada masa itu, saudara, dalam zaman dalam kerajaan 1000 tahun. Tidak ada lagi tangisan dan tidak ada lagi penyakit. Tidak akan didengar lagi tangisan dan tidak akan didengar lagi orang sakit. Tidak akan ada lagi virus COVID-19, Delta, dan sebagainya. Tidak akan timbul lagi virus COVID atau apapun jenis penyakit pada masa kerajaan damai 1000 tahun. Dan semua orang memiliki umur yang panjang. Bahkan saudaraku, orang-orang yang diangkat pada masa pengangkatan dan turun dari surga selepas 7 tahun itu, ya, yaitu Anda dan saya, amin. Kita adalah orang yang tidak pernah mati ataupun hidup abadi. Haleluya. Hidup abadi. Dan orang-orang yang diberikan umur panjang ini, saudaraku, adalah orang-orang yang nanti saya akan jelaskan, ya. Saya akan jelaskan. Dan mendirikan rumah dan bercocok tanam juga saya akan jelaskan. Tuhan menolong dengan cepat, setiap makhluk hidup dengan aman. Haleluya. Nah, lihat saudaraku gambarnya. Gambar ini, ya. Kuda, ada singa, ada domba, dan ini serigala, dan ya macam-macam di sini. Mereka hidup aman damai. Tidak ada permusuhan, tidak ada ketakutan. Tidak ada orang yang takut kepada binatang-binatang yang dikatakan binatang liar, binatang buas di bumi pada masa ini seperti singa, ya seperti serigala, dan sebagainya. Karena kenapa? Semua yang ada di dalam kerajaan damai 1000 tahun itu adalah di bawah kekuasaan pemerintahan Yesus Kristus. Mari kita melihat situasi waktu 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan yang penuh dengan damai. Menurut Yesaya pasal 2 ayat 4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Kerajaan damai 1000 tahun berbeza sekali dengan kesusahan besar 7 tahun. Kerajaan damai 1000 tahun itu, saudara, tidak ada peperangan, tidak ada penyakit, tidak ada kelaparan, ya. Tetapi dia juga penuh dengan sukacita. Menurut Yesaya 9 ayat 2 hingga 3. Kerajaan 1000 tahun itu juga, saudaraku, adalah kerajaan yang penuh dengan kekudusan.
menurut Yesaya 4 ayat 3. Kerajaan 1000 tahun itu juga saudaraku adalah kerajaan yang penuh dengan kemuliaan. Yesaya 24 ayat 23. Kerajaan 1000 tahun itu juga saudaraku adalah kerajaan di mana orang-orang yang ada di dalamnya akan memiliki pengetahuan yang bertambah-tambah. Semakin tua, semakin bertambah. Semakin panjang umur, semakin bertambah hikmatnya. Tetapi orang di dalam kerajaan damai 1000 tahun tidak akan pernah menjadi tua. Nanti saya akan terangkan seterusnya. Di dalam kerajaan damai 1000 tahun, penuh dengan pengajaran, Yesaya 2, 2 hingga 3. Setiap kita yang terangkat dari surga akan menjadi pengajar-pengajar. Kerajaan damai 1000 tahun adalah kerajaan yang tidak akan ada apa-apapun penyakit. Penyakit itu sudah dimusnahkan. Yesaya 33 ayat 24. Kerajaan damai 1000 tahun adalah kerajaan yang tidak ada kecacatan baik jasmani maupun rohani. Kenapa saya sebut ada jasmani? Bukan hanya rohani. Karena masih ada manusia. Nanti saya akan terangkan selepas ini. Kerajaan damai 1000 tahun juga adalah kerajaan yang memiliki pertambahan penduduk yang begitu padat. Yeremia 30 ayat 20. Ini juga saya akan terangkan selepas ini. Kerajaan damai 1000 tahun merupakan kerajaan yang memiliki ekonomi dan pekerjaan yang tidak pernah berkekurangan. Haleluya. Kerajaan damai 1000 tahun adalah kerajaan yang hanya memiliki satu bahasa. Tidak ada bahasa lain. Sehingga tidak terjadi penindasan bahasa lain ataupun mengolok-olok atau mengejek bahasa lain, bangsa lain. Karena hanya satu bahasa saja pada masa kerajaan damai 1000 tahun. Kejadian 11, Zefanya 3 ayat 9. Kerajaan damai 1000 tahun juga itu saudaraku merupakan kerajaan yang penuh dengan penyembahan. Iya. Salah satu tugas utama kita adalah menyembah. Zakaria 14 ayat 16. Dan kerajaan damai 1000 tahun adalah kerajaan yang kekal, yang tidak akan dikalahkan lagi, yang tidak akan diganggu gugat lagi, tidak akan ada apa-apa kuasa lain lagi yang akan coba memanipulasi. Haleluya. Jadi saudara, kerajaan damai 1000 tahun adalah kerajaan yang diimpi-impikan oleh saya dan juga setiap kita. Haleluya. Apa kedudukan kita waktu kerajaan damai 1000 tahun? Saya minta Evangelis Migret membacakan ayat ini, 20, Wahyu 20 ayat 4 hingga 6. Wahyu 20 ayat 4 hingga 6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Amin. Ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Dan ayat yang ke-6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka,
tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama Haleluya. dengan Dia 1000 tahun lamanya. Amin. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih. Saya suka Evangelis Migret baca sebab dia punya suara lantang. Terima kasih. Ya, kita akan menjadi imam dan raja pada masa kerajaan damai 1000 tahun. Saudaraku, Wahyu 20 ayat 4 hingga 6 ini berbicara tentang mereka yang tertinggal waktu pengangkatan. Mereka yang tidak mengalami pengangkatan waktu Yesus datang kali yang kedua untuk mengangkat gereja-gereja kudus kembali ke surga. Tetapi saudaraku, mereka ini yang tertinggal, ya, namun mereka bertahan. Mereka bertahan tidak akan menyangkal Tuhan. Mereka bertahan tidak akan menerima tanda 666. Mereka bertahan tidak akan menyembah patung binatang itu. Siapa yang sudah nampak patung binatang yang hidup? Kamu sudah nampak hari-hari ini patung binatang yang hidup, yang boleh berbicara. Karena patung binatang itu, saudaraku, dia menyerupai seperti manusia, manusia yang hidup. Ya, dan boleh berbicara, boleh juga melakukan mujizat. Jadi orang-orang yang tertinggal di bumi pada masa kesusahan besar itu, saudaraku, menganggap bahwa itu adalah Tuhan. Lalu mereka menyembah, menerima tanda 666. Tetapi orang lain yang tertinggal pada masa itu yang memiliki iman seperti Stefanus. Nah, kenapa saya sebutkan Stefanus? Stefanus adalah salah satu murid Yesus yang sekalipun direjam mati, dia tidak menyangkal imannya terhadap Yesus. Nah, orang-orang yang tertinggal itu, saudaraku, yang disebutkan di dalam Wahyu 20 ayat 4 hingga 6 ini adalah mereka yang memiliki iman seperti Stefanus. Jadi itulah mereka yang tertinggal, memiliki iman yang kental, memiliki iman yang kuat. Haleluya. Jangan bilang Anda yang terangkat dari surga itu tidak punya iman yang kuat. Anda memang sudah memiliki iman yang kuat untuk mengalami pengangkatan. Tetapi orang lain yang tertinggal itu yang telah disebut di dalam Wahyu ini 20 ayat 4 hingga 6 adalah pribadi-pribadi yang memiliki iman yang kental ketika mereka melihat, menyadari, oh betul pula ini sudah terjadi, makanya saya harus sign mati. Orang kampung bilang sign mati. Tidak akan menyangkal Yesus. Tidak akan menolak Yesus. Sekalipun saya ditawarkan bermacam-macam kedudukan kemewahan, saya tidak akan menyangkal Yesus. Nah, mereka inilah, saudaraku, yang disebut sebagai martir ataupun mati syahid. Mereka akan masuk terus di dalam kerajaan damai 1000 tahun. Dibangkitkan, ataupun mereka yang tidak mati, tidak dibunuh, karena disebut di dalam Matius, dalam Markus dan Lukas bahwa ada tempat-tempat pelarian, ya, yang akan menjadi satu pengungsian. Bahasa Indonesia katakan pengungsian. Maksudnya orang akan lari dari kerajaan antikristus untuk masuk di tempat pengungsian ataupun satu kawasan yang tersedia khas untuk orang lari
pada masa kesusahan besar, ya. Dan di sana di tempat khusus itu mereka akan terus mengadakan satu persekutuan, mengadakan satu pertemuan, ya. Dan saya sudah kongsikan hal ini di dalam buku pengangkatan. Saya sudah tulis di sana bagaimana situasi mereka, bagaimana keadaan mereka. Dan mereka ini yang tidak mati syahid, tetapi terus menyembah Tuhan. Terus hidup di dalam kebenaran Yesus. Sekalipun Roh Kudus sudah tidak ada lagi di bumi pada masa itu. Ya, karena Roh Kudus sudah kembali ke surga. Karena Roh Kudus yang mengangkat orang-orang kudus. Nah, ini saya sudah kongsikan minggu yang lalu. Lalu saudaraku, ketika bermulanya kerajaan damai 1000 tahun, mereka yang mati di dalam Yesus, mati syahid, ataupun mereka yang masih hidup tetapi tidak menerima tanda 666, tidak menyembah patung binatang, tetapi masih memelihara iman di dalam Yesus, mereka akan masuk terus di dalam kerajaan damai 1000 tahun. Yang mati syahid akan dibangkitkan dan masuk dalam kerajaan damai 1000 tahun. Haleluya. Tetapi yang lain yang mati ketika kesusahan besar itu, ya, yang mati di luar Yesus tidak mereka menerima tanda 666 dan menyembah binatang itu, mereka tidak akan dibangkitkan pada masa itu. Di dalam ayat yang kelima. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ya gambar raja kerajaan damai 1000 tahun pada masa pemerintahan Yesus Kristus di bumi yang baru, langit yang baru, dan Yerusalem surgawi diturunkan pada masa itu. Di dalam bahagian E, saudara. Bahagian E. Kedudukan bumi pada masa kerajaan damai 1000 tahun bukan seperti kalau dilukis secara piramid, ya piramid segitiga itu tidak berapa sesuai. Tetapi kalau kita lukis seperti ini, di mana di dalam kurungan E itu merupakan kota raja, pusat pemerintahan kerajaan damai 1000 tahun. Dan di dalam kurungan E inilah di mana kota Yerusalem surgawi itu ditempatkan. Yesus berada di dalam kurungan E. Dan setiap orang yang menerima mahkota, setiap orang yang menerima mahkota, saudaraku, berada di dalam kurungan E. Baik, kita lihat ada 5 mahkota di dalam kerajaan surga. Nanti kita akan kongsikan selepas itu. Waktu di dalam surga 7 tahun, orang-orang yang terangkat itu di sana, mereka masuk di dalam satu pengadilan Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Pengadilan Kristus. Di sana mereka itu bukan dihukum tetapi diberikan upah. Ya. Minggu lalu saya kongsikan. Diberikan upah. Lalu ketika diberikan upah itu, saudaraku, ada yang menerima upah mahkota.
Ada yang 1 mahkota, ada yang 2 mahkota, ada yang 3 mahkota, ada yang 4 mahkota, ada yang 4 mahkota, ada yang tidak ada upah mahkota, tetapi ada upah-upah lain. Dan 5 mahkota itu, saudaraku, adalah mahkota kebenaran, mahkota abadi, mahkota kemegahan, mahkota keselamatan, mahkota kehidupan. Ada 5 mahkota yang menanti kita di surga, saudara. Lalu, saudara, orang-orang yang menerima 5 mahkota itu menerima mahkota, ya, menerima mahkota. Biarpun 1 mahkota, engkau berada di dalam kurungan dan engkau akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Engkau adalah raja, engkau adalah imam. Engkau akan memiliki otoritas yang besar. Dan saya ingin katakan bahwa setiap upah yang engkau terima waktu engkau berada di surga 7 tahun, itu akan dipakai di waktu kerajaan 1000 tahun. Dan setiap upah yang engkau terima waktu di surga 7 tahun itu akan menjadikan engkau punya kedudukan seperti itu. Kalau engkau diberikan mahkota, engkau adalah raja, engkau adalah pemerintah. Mungkin engkau dipercayakan 10 kota, engkau akan diberikan otoritas untuk memerintah 10 kota. Bukan hanya daerah, tetapi 10 negeri, 10 kota. Manakala, saudaraku, orang-orang yang ada di dalam kurungan B, di mana dikatakan di sini kota para orang kudus, di mana, saudaraku, orang-orang di sini adalah orang-orang yang diangkat juga, tetapi tidak ada upah mahkota. Tidak ada upah mahkota biar satupun. Tetapi engkau ada upah lain. Ada upah-upah lain yang engkau terima waktu berada di surga 7 tahun bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dan upah-upah itu, yang lain itu, saudaraku, ya, kita dapat melihat secara terperinci dengan merujuk beberapa Alkitab. Nanti kita akan lihat sebentar ini. Kemudian di bahagian C, kurungan C, orang awam, mereka yang tidak menerima tanda 666 dan tidak mati dalam kesusahan besar. Mereka inilah yang dimaksudkan oleh Matius 24 ayat 16 hingga 18 dan 20, Lukas 21 ayat 20 hingga 22. Mereka masih memiliki tubuh jasmani. Orang-orang di dalam kurungan C ini, saudaraku, adalah mereka yang masih tinggal di dalam tubuh jasmani. Kurungan E dan kurungan B adalah mereka yang tinggal dengan tubuh roh, bukan lagi tubuh jasmani. Jadi kita melihat kurungan C. Manusia biasa tinggal di dalam tubuh daging, bukan dalam tubuh roh. Tinggal di dalam tubuh jasmani. Tetapi dikatakan oleh Alkitab bahwa mereka ini akan hidup dengan umur yang panjang. Mereka akan memiliki ekonomi yang begitu stabil. Mereka akan ada kerajaan. Mereka akan hidup seperti kita sekarang, tetapi tidak ada penyakit.
tidak ada kesusahan, tidak ada tangisan, tidak ada cemburu, tidak ada iri hati. Sekalipun mereka masih manusia biasa, hidup dalam tubuh jasmani. Tetapi mereka tidak ada pertengkaran, tidak ada rasa marah yang tidak dapat terkawal, dan pendek kata orang-orang yang tinggal di dalam kurungan si ini diperintah oleh orang-orang yang ada di dalam B dan E. Anda dan saya yang terangkat dari surga itu, saudaraku, akan masuk di tempat ini. Kita yang berada di B, yang di E, boleh masuk di kawasan C. Dikatakan bahwa kita akan menjadi pengajar. Perhatikan di sana, saudara. Menjadi pengajar, Yesaya 2 hingga 3, ya. Kita yang berada di kurungan E dan B, kita akan menjadi pengajar untuk mereka yang berada di kurungan C. Sebab itu pengetahuan mereka yang di kurungan C adalah bertambah dengan begitu cepat karena orang-orang yang hidup dalam roh yang menjadi guru mereka bukan manusia biasa. Orang-orang yang tinggal di dalam kurungan C tidak ada cacat jasmani dan juga rohani. Karena yang mengajar mereka itu adalah orang-orang yang hidup dalam roh. Sudah dikudus, disempurnakan. Orang-orang yang tinggal di dalam kurungan C, mereka akan berkawin juga seperti manusia, seperti kita sekarang. Mereka akan berkawin dan akan melahirkan zuriat. Sebab itu begitu cepat sekali populasi di dalam kerajaan 1000 tahun, sehingga dikatakan bahwa keturunan mereka adalah, jumlah mereka adalah sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Artinya tidak terkirakan, tidak dapat dikira orang-orang yang berada di dalam kurungan si ini karena tidak ada penyakit, ya karena tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Juga ekonomi mereka, pekerjaan mereka di dalam kurungan si ini, saudaraku, begitu terjamin, begitu stabil, karena yang menjadi pemerintah mereka itu adalah Anda dan saya yang hidup dalam tubuh roh. Mereka yang ada di dalam kurungan si juga memiliki satu bahasa saja. Tidak ada lagi bahasa dusun, tidak ada lagi bahasa rungus, tidak ada lagi bahasa kadazan, tidak ada lagi bahasa India, Lun Bawang, tidak ada lagi bahasa Murut, Cina, Melayu, bahasa orang putih, Korea, Jepun. Tidak ada lagi karena hanya satu bahasa dalam kerajaan damai 1000 tahun. Dan mereka yang berada di dalam kurungan si juga itu, saudaraku, mereka boleh menyembah dengan satu penyembahan. Penyembahan mereka itu satu roh, satu penyembahan mereka kepada Yesus. Haleluya. Nah, jadi sebab itu, saudaraku, orang yang berada di kurungan B dan kurungan E akan menjadi
yang akan mengajar, yang akan memerintah, yang akan masuk di dalam bagian dan mereka yang tinggal dalam tubuh jasmani ini akan boleh bersemuka dengan orang yang ada di B dan C. Karena Yesus yang menjadikannya. Tetapi mereka yang berada di kurungan C ini, mereka tidak dapat masuk di dalam kurungan B dan kurungan E. Karena mereka masih dalam tubuh jasmani, belum dimuliakan, belum disempurnakan. Mari saudaraku, cara-cara pembagian tugas dalam kerajaan damai 1000 tahun. Mari kita selidiki Matius 25 ayat 14 hingga 23. Di mana cerita ini berbicara tentang talenta, pemberian talenta, ya, pemberian talenta kepada 3 orang. Satu orang diberikan 5 talenta, mendapat 5 talenta sebagai untung. Yang 2 orang, yang lain itu diberikan 2 talenta dan mendapat 2 talenta. Manakala yang satu lagi itu saudaraku diberikan 1 talenta, tetapi yang satu orang itu dia sembunyikan. Dia sembunyikan, dia kasih tanam karena dia takut talentanya akan diambil. Jadi saudara, maksudnya orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan, ya talenta apapun yang kita ada, talenta berkhotbah, talenta untuk mengajar, talenta untuk memuji menyembah Tuhan, talenta main gitar, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyembah Tuhan, untuk menghidupkan Tuhan dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Kita gunakan talenta kita itu, biarpun 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, itu akan dicatat oleh malaikat surga, ya, dan disimpan di dalam 1 buku diary. Bukan buku kehidupan, tetapi ada 1 buku disebut oleh kitab Wahyu, ada buku yang lain, dan dibuka juga buku kitab-kitab yang lain, yaitu di mana kitab-kitab yang lain itu adalah tempat untuk menulis, mencatat setiap perbuatan benar kita, setiap perbuatan baik kita untuk Tuhan. Jadi saudara, semua itu akan disimpan, dan ketika kita berada di surga 7 tahun, ketika diangkat dan berada di hadapan takhta pengadilan Kristus, buku-buku yang lain itu akan dibuka dan dibaca perbuatan-perbuatan baik kita, perbuatan iman kita, perbuatan-perbuatan kasih kita. Itu akan nyata dan akan diberikan upah kepada kita. Haleluya. Nah, sebab itu setiap upah yang diterima waktu di surga 7 tahun itu akan menentukan kedudukan, peranan, dan kuasa kita waktu dalam kerajaan damai 1000 tahun. 5 mahkota yang disediakan oleh Tuhan untuk kita terima ialah mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 25. Mahkota yang kedua adalah mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Mahkota yang ketiga adalah mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 8. Mahkota yang keempat adalah mahkota kemuliaan, Ibrani 2 ayat 7, dan mahkota kemegahan, 1 Tesalonika 2 ayat 19. Nah saudara,
setiap mahkota, setiap jenis mahkota itu memiliki makna tertentu, memiliki maksud tertentu. Ketika engkau mengabdikan dirimu kepada Yesus secara ikhlas, tanpa ada agenda, dengan iman, engkau mengabdikan diri kepada Yesus, engkau akan menerima mahkota abadi di surga. Ketika engkau tidak mempertahankan hidupmu, biarpun engkau mati, biarpun engkau kehilangan hidup, engkau tetap mempertahankan Yesus di dalam hidupmu, engkau akan menerima mahkota kehidupan di surga. Ketika engkau tidak mempertahankan bahwa engkau benar, orang lain mengkritik ataupun orang lain menyebut engkau sesat, orang lain menganggap engkau adalah pengajar sesat, atau disebut sebagai antikristus, atau disebut sebagai orang yang menyesatkan. Saudara, engkau tidak perlu membela dirimu, engkau tidak perlu mempertahankan kebenaranmu, karena Yesus akan membelamu, Yesus akan mempertahankan kebenaranmu oleh firman-Nya. Maka ketika engkau berada di surga, berada di hadapan takhta pengadilan Kristus, engkau akan menerima mahkota kebenaran. Dan ketika engkau tidak mengindahkan maruamu, ya, seringkali orang mengatakan, Allah, habislah maruah saya ini kali, karena saya berdoa di kalayak umum. Ataupun saya menyebutkan haleluya di kalayak umum. Ataupun engkau berkata bahwa engkau punya maruah, engkau akan merasa terhina apabila engkau berdoa di restoran waktu makan. Ataupun engkau tidak berani mengetengahkan imanmu di kalayak umum, karena engkau merasa engkau akan jatuh maruah. Tetapi ketika engkau tidak peduli tentang maruahmu, ketika engkau tidak peduli tentang statusmu, siapapun engkau, apakah engkau seorang pendeta, apakah engkau seorang pastor, apakah engkau seorang pegawai tinggi kerajaan, apakah engkau seorang berpangkat yang tinggi, ya, di dalam kerajaan, engkau tidak hiraukan siapa dirimu, tetapi engkau mau memuliakan Yesus dalam hidupmu, sekalipun di kalayak umum. Waktu di surga, di hadapan pengadilan takhta Kristus, engkau akan diberikan mahkota kemuliaan. Haleluya. Mahkota yang lain, yang kelima, mahkota kemegahan. Ini khusus untuk para hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, mahkota kemegahan. Di mana Yesus bermegah dengan orang-orang yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang dimenangkan. Hamba-hamba Tuhan itu adalah mereka yang bukan hanya menyebut diri sebagai pastor, bukan hanya menyebut diri sebagai pendeta, reverend, rasul, nabi, atau pengajar, atau guru, atau misionaris, atau penginjil. Tetapi engkau membuktikan bahwa engkau adalah seorang yang suka memenangkan jiwa. Engkau memiliki jiwa yang ramai. Tidak perlu ramai. 1, 2 jiwa. Dan jiwa itu, saudaraku, bertumbuh dengan matang di dalam iman kepada Yesus. Jiwa itu, saudaraku, akan membesar di dalam Yesus. Jiwa itu tidak gugur, tidak mati iman mereka. Engkau akan diberikan
mahkota kemegahan di surga. Setiap jiwa yang kau menang untuk Yesus, setiap jiwa yang engkau bawa masuk dalam kerajaan surga, itu akan dicatat. Dan itu adalah kemegahanmu nanti waktu engkau di surga. Waktu engkau berada di hadapan takhta pengadilan Kristus, engkau akan menerima mahkota kemegahan. Jadi saudaraku, jangan malas untuk menginjil. Jangan malas untuk memenangkan jiwa. Karena ada upah mahkota kemegahan di surga. Haleluya. Jadi 5 mahkota itu saudaraku akan menjadi milik kita. Apabila kita memiliki kehidupan sesuai dengan 5 mahkota, makna daripada 5 mahkota itu. Saudara, ada orang bertanya kepada saya, apa makanan di surga? Apakah ada ikan? Apakah ada sayur? Apakah ada daging babi? Masih ada bakote? Masih ada KFC? Banyaklah pertanyaan mereka. Tetapi saya katakan satu hal saja. Yesus bilang, makananku adalah menyampaikan firman Tuhan. Lukas 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja. Boleh sambung ayat ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Jadi itu makanan yang kita ada. Makanan yang kita ada waktu di surga itu adalah mengajar kepada orang-orang di dalam kurungan si. Di dalam kerajaan damai 1000 tahun adalah mengajar mereka yang berada di dalam kurungan si. Itulah makanan utama kita. Haleluya. Yang terakhir saudara, selepas kerajaan damai 1000 tahun, seperti yang kita baca di dalam Wahyu 20 ayat 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut itu dan memeteraikannya ke atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Selepas berakhirnya kerajaan 1000 tahun, setan ini yang dirantai dan dipenjarakan di dalam jurang maut, itu akan dilepaskan. Waktu dia dilepaskan, dia akan menyesatkan manusia yang berada di dalam kurungan si. Nah, saudara, waktu si iblis itu dilepaskan daripada jurang maut, jurang neraka, dia akan masuk dan menyesatkan manusia-manusia yang ada di dalam kurungan si. Nah, selepas kerajaan damai 1000 tahun berakhir, di dalam Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Minta maaf, dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 10.
Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan orang-orang yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Perhatikan saudara, waktu iblis itu dilepaskan, dia menyesatkan bangsa yang ada di dalam kurungan Si. Lalu terjadilah peperangan Gog dan Magog. Dan disebutkan di sini, mereka ini yang berada di dalam kurungan Si ini, saudaraku, mereka terpengaruh oleh si iblis. Dan mereka ikut bersekongkol dengan iblis, dan dikatakan di sini bahwa jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Bayangkan saudara, begitu banyak sekali orang di dalam kurungan Si ini. Satu genggam pasir, siapa dapat kira? Satu genggam, satu cubit pasir, siapa dapat kira berapa jumlah pasir yang kau cubit? Apalagi kalau dikatakan sebanyak pasir di laut jumlah mereka. Nah, akan tetapi saudara, dikatakan di sini, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku, mereka yang disesatkan oleh iblis selepas kerajaan damai 1000 tahun itu, mereka dilemparkan di dalam lautan api dan belerang, di mana iblis dan kuncu-kuncunya sudah duluan dilemparkan, dimasukkan di dalam lautan api dan belerang. Kemudian orang yang bersekongkol dengan iblis itu dilemparkan di dalam lautan api dan belerang. Dan ini merupakan kematian, penyiksaan terakhir, saudara. Permulaan kehidupan kekal dalam kematian, dalam penyiksaan maksud saya. Selepas kerajaan 1000 tahun, permulaan satu kehidupan yang sangat nyata, yaitu hidup dalam damai yang kekal. Manakala di dalam ini, lautan api dan belerang adalah permulaan kehidupan dalam siksaan api belerang yang kekal, tidak akan pernah padam. Jadi saudara, kesimpulannya, kita kena koreksi diri kita. 2 perkara untuk bisa diangkat. Dapat diangkat ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Kemudian, kalau tidak terangkat, masuk dalam kesusahan besar, engkau akan mengalami kesengsaraan yang lebih teruk daripada sekarang. Apakah engkau mampu menjadi martir seperti yang disebut di dalam Wahyu 20 ayat 4 hingga 6? Memiliki iman seperti Stefanus, biarpun mati tidak menyangkal Tuhan. 2 perkara yang perlu kita pastikan.
kita harus mati untuk Tuhan daripada hidup di luar Tuhan. Kita harus diangkat kembali ke surga untuk menerima upah dan menjadi pemerintah dalam kerajaan damai 1000 tahun, daripada masuk di dalam kurungan menjadi manusia biasa yang belum disempurnakan, sekalipun di dalam mengalami pemerintahan kerajaan damai 1000 tahun, tetapi akhirnya akan dipengaruhi oleh setan. Lalu pilihan ada di tangan kita. Haleluya. Belum terlambat untuk kita buat keputusan. Belum terlambat untuk kita buat pilihan. Mau terangkat atau tertinggal dan mengalami kesusahan besar. Kemudian kalau engkau tertinggal, biar mati syahid. Mati syahid jangan menyangkal Tuhan.